mirip Countryman ya. Oh iya. Countryman Countryman Iya, from bener. India. Iya sih ya, kalau misal looks-nya ya ini Countryman. Iya, Countryman India nih gitu. Ini kelihatan banget desainernya Kumar. Mobil ternyata nggak ada touch control sama sekali. We make a French car. Kembali lagi, Komparasi lagi. kembali lagi. Ya, kali ini kita membawa mobil yang orang sebut ini mobil nyaman. Betul. Kalau Expander Cross, selama kita ngetes mobil-mobil harga segini ya, yang cukup terjangkau, nggak mau mahal, ini salah satu yang paling Ya, nyaman. nyaman. Sebelum Kita mobil tes. ini ada di Indonesia, mobil ini paling nyaman. Iya. Ya, sekarang ada kedatangan Citroen C3 Aircross. Ya, yang digadang-gadang kalau kita lihat iklan tuh di jalan, Iya, sofa, orang duduk keluarga yang Iya. harmonis, tidak punya masalah, tidak punya utang, duduk di atas sofa. Ada rodanya dan Iya. atasnya ada gambar siluet mobil ini. Kan iklannya kayak Iya. gitu kan? Betul. Nah, inilah. Jadi Kak, ya gua menganggap mobil ini Citroen sendiri nyebut ini mobil yang nyaman. Iya. Gitu. Makanya kita coba adu sama mobil yang sebenarnya nggak satu segmen juga. Iya, ini karena ini sebenarnya dia jatuhnya ke Compact SUV. cuma Seven ada seater. 7-seaternya gitu. Ya jatuhnya bisa dibilang sekelas style SUV juga bisa. Iya, Gitu. sama-sama. Kalau format sih sama ya. Palingan ya lawannya Format 7-seater. BRV yang paling kecil gitu. Dari yang paling harga. Murah, sorry, yang paling murah ya dari harga. Oh ya, kita sebutin harga dulu. Harga ini berapa? Untuk Citroen C3 Aircross ini harganya 289 juta rupiah. Hampir 290 lah ya. Iya. Kalau mau beli ini harganya 351 juta 150 ribu rupiah. Jadi kira-kira lebihnya itu 62 jutaan ya. Iya. Sekitar Ya, segituan ya. segitu. 62. Itu untuk harga segini mahal loh. Mahal betul. Untuk mobil yang harga di bawah 400 juta itu 60 juta itu lumayan. Selisihnya lumayan. Ya tapi diskon kita nggak tahu ya. Iya, kayaknya masih baru sih. Masih baru kayaknya nggak ada diskon. Ya udahlah, kita buktikan aja apakah C3 ini memang lebih nyaman dibanding mobil ini. Ya nyaman itu nggak hanya kita bandingannya aja ya. Dari performa dan lain-lain itu kan ya. membuat kita nyaman juga. Sekarang kita buktikan aja. Kita mulai dari tes kenyamanan dulu lah. Kan kita tes nyaman. Nyaman. Bandingkan suspensi dulu lah kita coba. Mana yang lebih nyaman? Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Yang udah subscribe, mantap! Tapi sebelum kami mulai, terima kasih kepada Rangernet atas peminjaman mobil Citroen C3 Aircross ini. Jika Anda mencari berbagai mobil unik, kunjungi Rangernet dan rasakan layanan sewa mobil terbaik hari ini. Oke, karena mobil ini segmentasinya nyaman, ya kita tes pertama yang nyaman. Nanjak mah itu nomor berapa? Kita tes dulu yang paling nyaman di kelasnya. Yang dulu pernah kita tes. Yang dulu pernah kita tes atau ya sebelum si Citroen gua. Iya, inilah menurut kita mobil ibaratnya ini bisa gue bilang mobil murah ya lah ya. Mobil merakyat lah harganya Iya. gitu ya. Tapi dia nyaman. Nyaman. Ini. Dia paling nyaman di kelasnya dulu ya. Iya. Nah, sekarang Kita coba apakah Katanya ada masih mobil atau itu. tidak. ya mesinnya sama, tapi itu mungkin Mungkin lebih enak. lebih enak ya. Kita nggak tahu juga, belum cobain. Jadi kita rasain dulu di sini ya. Oke, kita akan ngeliatin speed breaker. Kita hitung juga berapa kebisingannya. Ini pakai ban Bridgestone ya, Turanza ya kalau nggak salah ya. Iya, ini Bridgestone enggak, Bridgestone Ecopia. Ini kopi ya. Iya. Oh, ya gitulah. Kita akan coba speed breaker seperti biasa. Kecepatannya 30 km/jam. Gas Mike, udah ready nih. Oke. Udah. Suara mesinnya halus sih. Tujuh 72,8. Itu apaan nih di belakang ya? Kayak pintu bagasinya yang Oh, mungkin plat nomor. ya. Soalnya plat nomornya itu dudukannya itu yang dari dealer biasanya. Ya gitulah, rasanya juga masih sama, masih empuk. Empuk sih empuk ya, emang semua Expander emang empuk Iya. dan nyaman. Tapi ya ntar kita ke mobil yang satu lagi deh. Iya, ini Tapi soal jok. menurut gue ini joknya lebih Coba kalau kita compare sama Expander biasa,
Enakan expander biasa. Jauh. Karena ini materialnya Sintetis. kulit kan. Kulit itu kan lebih kaku dibanding material fabric. Bukan kulit, ini sintetis. Iya, itulah kulit sintetis. Kulit imitasi lah nyebutannya ya. Nah, kalau misalnya dibandingkan dengan expander biasa, emang expander biasa the best sih. Iya. Tapi masalahnya warnanya beige doang. Kalau mau beli yang sport, warnanya hitam. Kalau beige itu kan ya potensi kotornya lebih tinggi. Sekarang kita coba pindah ke Citroen. Oke. Kita udah ada di C3 Aircross. 30 AC udah satu. Ya. Iya, joknya empuk sih. Ini karena bahan. Karena materialnya aja yang beda. Enggak empuk banget tapi lebih empuk. Iya, karena materialnya. Cuman emang lebih pendek aja ya. Ini nggak menopang Iya, paha. ini kecil. Gua ngerasanya kayak bahu gua udah keluar dari joknya gitu loh. Kok gue ngerasa enggak ya enakan di sini daripada Masa expander? sih? Gua expander itu kayak lebar joknya. Apa lu yang lu kelebaran aja sekarang? Berat gua turun cuy. Pas Nah, 15. badan lu makin lebar. Iya, badan gua makin lebar. Karena lemaknya berkurang. Jadi kulitnya ada yang melebar sekarang. Oke. Dah. Tapi suara mesinnya lebih enak expander. Nggak sampai ke dalam interior. Iya, 21. Sebelas 12 72. Tapi ini road race lumayan loh, jujur. Iya, bannya juga ban India. Ya, kalau bantingan ya, Mike ya. 11-12 sih menurut gua ya. Nah, kalau kita kecepatan tadi, yes, 11-12. Ya kita kan samain kecepatannya. Tapi kalau misalnya nih mobil beneran lu bawa di jalan, di tol, jalan jelek di tol, itu nggak kerasa kayak mobil jalan jelek. Halus banget, smooth banget. Yang gubrak. Kayak gitu tol sambungan tuh yang bener-bener parah kayak gitu, lu kagak terbang. Dia meredamnya dengan baik ya. Iya. Tapi kalau menurut Nih, gua tuh. empuk. Iya sih. Enak kan? Iya. Expander pun juga kayak gitu, cross. Tapi berisik aja, jadi kayak mengganggu lu gitu. Tapi masih tetap menurut gua Ini lebih kecepatan nyaman lebih ya? tinggi, ini jauh lebih nyaman, jauh bahkan ya, bukan cuma sekedar lebih nyaman. Tuh kayak gitu. Itu karena kita ngerem dan itu emang tinggi banget. Iya, emang dia lompat. Tapi kalau lu ada posisi tidur jalan berlubang, lubang yang gede lah, yang biasanya mau naik pakai mobil, jedar gitu kan. Ini masih meredam dengan baik. Cuman dup gitu. Iya, Enak iya. banget. Ya oke lah, untuk kenyamanan bantingan suspensi emang ini. Ya emang bener harus dites di jalan jelek beneran ya. Dan Ini kita udah cobain, intinya jalan ini kalau menurut rasa di gua ya itu mirip-mirip. Tapi kalau kecepatan tinggi nggak tahu. Kalau misalnya kecepatan tinggi memang expander itu sering mentok stopper. Iya. Karena kita udah berapa kali bawa keluar kota ya nggak? Pasti jedak kayak gitu. Nah mobil ini enggak ya. Belum, nggak tahu, nggak pernah bawa rame-rame. Oh, dan kalau untuk posisi duduk di belakang di baris kedua, jujur gue lebih nyaman di expander. Karena expander dia bisa di reclining, ada armrest. Jadi di baris kedua itu masih nyaman duduknya. Sedangkan mobil ini enggak, dia cuman 2 step lah ibaratnya. dan agak tegak. Agak tegak kayak di double cabin gitu dan nggak ada armrest. Jadi kalau nyaman duduk di baris kedua, expander gua. Yang cross. Oke, sekarang mobil pertama yang pernah kita tes sebelumnya itu Mitsubishi Expander Cross. Ya, kita udah pernah ngetes mobil ini bisa nanjak ya. Ya. Bisa nanjak. Dan sekarang kita compare dengan yang Aircross, C3 Aircross. Tapi kita hitung waktunya. Kita waktu itu 7 orang loh Mike di sini. Sama temen kita yang gede di belakang itu kan 3 orang. Oh iya. Iya. Itu bisa kan? Bisa. Ya udah, ini mah udah pasti bisa. Ini kita hitung waktunya aja. Feeling gue sih C3 mah bisa ya. Kalau nggak bisa mah itu kebangetan. Iya. Kita cuman isi hampir 500 kilo ini. Hampir 500 kilo cuy, hampir setengah ton. Perempat ini ya. Geruduk. Oke, transmisi di L. Traction control Di L bukan di drive biasanya. L. Kan selalu kalau nggak satu L. Oh iya. Kan L itu artinya satu, low. Tapi ini kan CVT. Oke, traction control on. AC paling dingin, fan speed 1, transmisi L. Siap? Dah. 3, 2, 1, go.
kayak mobil yang sama kita tes waktu itu deh. Iya nggak sih? Wah, beda plat. Tapi warnanya sama ya? Warnanya sama. Oke, terus 12 detik, 13 detik, 14 detik, 2000 RPM. 15, 16, 17, 20, 21, 22, 22,96 detik. 22,96. Ya. Ya tapi bisa. Ya oke lah. Walaupun agak lemot ya. Kalau kemarin kita kan udah mundur dulu mobilnya, wheel spin, Iya, terus baru. karena rame kan. Iya. Nah sekarang kita coba lihat seberapa cepat C3 Aircross untuk nanjak-nanjak ya. Oke, sekarang kita di Citroen C3 Aircross ya. Mesin 3 silinder. Mesin 3 silinder turbo 1200 cc, transmisinya 6-speed AT konvensional. Ini getar sih feeling gue ya, ntar nanjak nih. Ya getar sih, getar pasti kan 3 silinder. Ya, kita coba aja ntar. Tapi bantingannya enak kan? Gue suka sih. Tapi nggak segitunya sih. Tapi nggak getar loh dalam mobil, nggak geruduk-geruduk, semua kerasa gitu. Ya. Oke, siap. Transmisi di manual 1, traction control on, AC paling dingin 1. Ready? Ready? 3, 2, 1, go. Oh, getar-getar banget sih. Cepet tinggal ini. Oh iya cepet, 12 detik. 12,58. Oke lah. Tapi hanya kita berempat kayak gini udah wheel spin ya mobilnya ya. Iya, karena kan dia turbo kan, dan dia tenaganya itu Iya, ngedorongnya dari bawah, mendadak juga. Jadi dia agak lag dulu, tiba-tiba langsung dek. Iya. Tapi emang mobil ini tenaga bawahnya tuh enak dibanding tenaga atasnya. Torsinya berapa sih? 200. Pas drag race lah kita bahas ya. 250 apa? Gede dong hitungannya. Torsinya gede. Iya, ya jadi seperti itu untuk nanjak ya. Tapi kalau feeling gue ya, yang turbo kayak gini, kalau kita isi penuh, kayak Xpander Cross kemarin, Mungkin nggak naik. mungkin wheel spin mulu ban ya. Spin terus ya. Karena dia agak mendadak aja powernya. Gitu sih. Tapi kalau untuk cepet-cepetan ini lebih cepat untuk nanjak ya. Isi berempat kayak gini. Ya, kita akan melakukan drag race. Kita hidupin dulu mode-mode sport. Kalau ada, Xpander nih ada ya mode sportnya di transmisi. Traction control dimatiin, AC juga dimatiin. Boro-boro, gue salah tuh kemarin nanjak, gue bilang traction controlnya on. Ini mobil ternyata nggak ada traction controlnya sama sekali. Dan juga nggak ada mode sport, jadi cuma bisa di D ya. Aneh juga mobil sekarang nggak ada ya. Biasanya walaupun harga segitu ada. Oh enggak juga sih harga segitu ya. Nggak semuanya ada. Indian cars, you don't need traction control. Ya udah. Oke, kalau ada kosong kita gas ya. Oke, siap. 3, 2, 1, go. Wah, berat. Aduh, let's go, let's go. Tinggalan. India for the win, India for the win. Ya, itulah permasalahannya Mitsubishi Xpander Cross ini ya. Lemot di bawah, ya di tengah-tengah juga masih kayak gitu sih. Tapi ya sejauh ini kita ngetes untuk top speed ini enak juga ya Xpander ya. Tapi ya awalnya agak lemot aja. Iya, karena dia CVT juga kan. Iya betul, karena CVT sih. Parah sih, enak sih mobil itu tuh gue ngeliat, langsung udah ngejambak aja di awal. Ini mobil tapi kalau di RPM tinggi sebenarnya nggak ngejambak, lebih enak di RPM rendah. Oh jadi pas start kan berasa juga kan, turbonya dia spooling itu langsung narik gitu loh tadi gue ngeliatnya. Iya, pas start doang, tapi pas RPM tinggi langsung loyo.
Iya, tadi pas finish gue juga ngeliat, ini sebenarnya kalau di track yang lebih panjang ya, ini kekejar sih menurut gue. Ya, jadi seperti itulah hasil drag race ya. Untuk konsumsi BBM-nya bisa lihat sendiri di layar untuk dalam kota dan juga untuk tolnya. Oke, kita akan mengetes menikung. Seperti biasa di tikungannya, nanti mobil akan masuk di kecepatan 35 km per jam. Kita cari mana mobil yang memiliki sudut kemiringan lebih tinggi. Biasanya lebih tinggi itu kan dia lebih limbung. Dan perlu diingat, Expert Cross itu memiliki fitur Active Yaw Control. Jadi fungsinya untuk bisa dibilang mengatasi understeer. Jadi mungkin tikungan ini akan terasa lebih mudah di Expert Cross. Kita buktiin aja mana yang lebih baik. Saatnya bahas desain. Kita udah bikin polling seperti biasa, ini hasilnya eksterior, interior, tampak depan, tampak belakang. Hasilnya gimana? Nggak tahu sih, karena kita bikinnya pas kita syuting gini ya. Jadi nanti kita tampilin aja. Ya gimana pendapat kita berdua? Gua dulu ya. Gua kan udah bosen ngeliat ini menarik di gua. Oke. Karena ya Expander Cross udah gitu-gitu aja. Tapi kalau bilang keker-kekeran, ini kalau bagian depannya doang ini keker ya, kelihatannya. Tapi kalau bagian samping gua ngeliat fender-fendernya, lekukannya itu kayak brotot gitu loh. Udah mulai, oh ini Enggak, yang C3. oh C3. C3 ini lekukannya itu kayak muscle gitu loh. Maco. Ada ototnya gitu. Nah, sedangkan kalau kayak ini ya gue ngeliat di expander bagian samping ya gini juga, bedanya ada over fender, ada roof rail gitu. Tapi gue nggak suka di mobil ini detail-detailnya banyak yang kurang. Kayak ini bagian depan sini nih C3 nggak ada cover, langsung ke body panel. Ini lihat nih, nggak ada karetnya. Coba lihat. Ini juga cuman dekorasi doang. Oh gitu. Oh nggak bisa ngeload ya? Ini kalau expander kita lihat di atasnya ditutupin lagi. Walaupun nggak penting sih, tapi bagus aja jadinya. Terus ini bisa load nih besi nih. Iya ini bisa. Tapi ngelotnya nggak bisa. Oh iya, memang di sini ya. Kuncinya di sini ya. Tuh. Ya ini sebenarnya faktor kebiasaan aja sih kalau gue ngeliat desain ya. Suatu hal yang baru itu pasti lebih menarik. Betul. Mau kayak gimana pun. Tapi kalau gue sih, gue nggak suka desain ini. India. Karena ini India banget. My life is... Misalnya C3 Aircross yang di Prancis itu cakep. Grillnya besar gitu ya. Cakep, yes, cakep. Ya beda Eropa mah. Yang kayak, ini kelihatan banget desainernya Kumar. Kumar Indian car. Indian car. Oh, we make a French car. Jadi sebenarnya kalau di India itu banyak juga brand, nggak hanya brand Eropa ya. Ya kita tahu Suzuki Tapi ada di sana, Nissan ada di sana. Ada similarities dari semua mobil-mobil yang dibuat dari India ya, yang gue pernah ngetes. Kayak Renault, Kiger, yang Kiger gue pernah ngetes. Nissan Magnite, buatan ya, itu India satu juga. basis. Satu basis. Ini katanya nggak satu basis kan, tapi ada kemiripan. Ada kemiripan. Nah, kayaknya vendor dari segi dashboard atau kualitas alat tuas-tuas AC segala macam itu masih satu. Sasis bawah gitu, itu masih satu vendor. Jadi benar-benar mobil ini tuh yes nyaman, tapi masih kerasa Indianya tuh. Iya. Masih, oh ini mobil India, gue tahu gitu. Iya, kalau pernah cobain Triber dulu ya, Renault Triber. Mirip. Betul. Kayak gini lah. Betul. Dalamnya juga. Nah, kalau kita ngomongin dalam ya, interior, gua ini. Ya. Ini berasa buka pintu, wah setirku Pajero. Ya kan, jok kulit. Ya kan, panel-panelnya ada yang ditutup sama kulit gitu. Ya ini berasa lebih mewah. Ini benar-benar pure plastik ya, semuanya plastik. Cuman gue suka touch yang di samping nih, yang fabric itu halus. Ya gitu. Kayak fabric di Mini lah. Kalau kita ngeliat Mini dalamnya. Tapi kalau kita ngomongin desain ya, kemarin ada beberapa teman gue pas lihat mobil ini, mirip Countryman ya. Oh iya. Countryman nih, Countryman from India. Iya sih ya, kalau misal looks-nya ya ini Countryman. Countryman India nih gitu. Ya kalau yang gue suka ini layar head unit-nya
keren sih. Iya, layar head unitnya bagus. Memanjang gitu ya, seperti mobil Eropa pada umumnya. Instrumen clusternya bagus. Bagus juga digital. Ini bagus juga tapi bosen. Pajero, iya bener. Bosan. Masalah bosan doang sih. Ya selebihnya untuk material, ya ini kalau mau mewah ini. Iya, kalau mau mewah dan mau build quality yang lebih bagus, kualitas lebih bagus, jelas ini. Nah, Tapi wajar kalau- harga. Wajar harga ya. Balik lagi ke harga. Iya. You get what you pay for. Kalau misalnya lo beli ini dengan budget lo segini, ya lo dapet ini. Menurut gua cukup. Ya cukup. Dengan harga Cukup segitu, banget, ya. oke. Cukup banget. Ya ini juga menurut gua desain dan material yang dipakai ya cocok lah dengan Iya. harga segini. Betul. Ya, kan? Saatnya bahas fitur. Iya. Sekarang kita berada di Citroen C3 C3 Aircross. Aircross. Ya. Oke, apa aja fiturnya? Sebenarnya mobil ya kita Ya kalau untuk ngomong mobil harga segini emang fiturnya ya secukupnya aja sih sebenarnya. no adas-adas, No adas-adas, no cruise traction control, control, no cruise control. no auto-auto ya, kecuali auto window ya, auto down. Ini Ini auto down untuk empat-empatnya ini masalahnya. Buat buka kaca yang belakang kanan harus ke depan. agak gini dulu nih, Iya. gitu. Karena dia ada di tengah. Untuk driver juga gue nggak ada di sini nih tombolnya. Ini cuma dua doang kiri kanan. Karena ya Oh lu ya bagi dua, gua tetap di harus sini ya? Di sini. Gue kalau mau iniin kaca belakang gue tetap ke sini ke tengah. Gitu. Agak dihemat-hemat ya. Emang dihemat-hemat karena aslinya maksudnya Citroen C3 itu yang belakang seharusnya itu engkol. Yang di India juga. Kan di Eropa juga pada gitu. Emang dia 5 pintu C3? Bukannya ada yang 2 pintu ya? Ada yang 2 pintu, ada yang 5 pintu, dan banyak kan mobil murah di Eropa pun belakang tuh engkol. Oh. Yang depan doang power gitu. Dan karena ini jatuhnya mobil murah ya bisa dibilang nih LCGC-nya India ya. Iya, iya. Jadi ya ini dikasih power window tapi di tengah, nggak di Iya, sana tombolnya. Sebenarnya ya kalau di Eropa itu rada aneh. Indonesia sih yang aneh ya. Di belakang itu terlalu dimanjain. Kalau di Eropa di depan yang banyak S-Class aja. Iya, S-Class aja belakangnya kayak seri 5 jadi ada. Iya, emang karena emang kalau di Eropa kan nggak pakai supir. Iya, Supir kan mahal banget. Iya, ya yang nyetir itu Semua nyetir sendiri nyetir dimanjakan. sendiri. Supir yang dimanjakan. Supirnya gitu. sama penumpang di depan. Iya, kalau Indonesia kan banyakan pakai supir, jadi Supir murah. supir murah, jadi belakang yang dimanjakan gitu. Iya, dipikirkan juga lah. Iya. Ya kalau ini gitu sih. Apalagi? Oke, kita lanjut ke fitur ya tadi gitu, ke skip. Speedometer udah layar ya, dengan 6 pilihan tampilan bisa diganti-ganti gitu kan. Bisa lihat MID-nya segala macam dan cukuplah lengkap. Ya bisa lu ganti-ganti tuh. Apa settingan di dalam situ nggak ada ya? Settingan Oh, cuma ada. reset doang. Bisa di reset gitu kan. Tapi dia cukup, ada TPMS-nya juga, RPM-nya ditunjukin, eco-meternya ada. Ganti tema juga lo bisa. Ini kan sekarang lagi mode apa? Bukan bronze ya, kaki ya mereka sebutnya. Oh, warna abu-abu. Bisa Coklat bisa abu-abu jadi gitu. hitam ya. Udah itu doang sih. Head unit bagus, interface-nya bagus, nggak nge-lag nggak apa. Audio juga bagus jujur. Audionya speakernya pas. Expander sih biasa Di atas aja. ini bagus ya. Buat mobil standar dan mobil murah ini jujur lebih bagus daripada expander. Berapa Suaranya. speaker? 6. Cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Iya, 6. Ya, Speaker normal pintu 4, tweeter 2. Tapi posisi twitternya pas nih ke sini. Set. Stagingnya bagus. Suara juga jernih. AC masih manual, puter-puter knobnya. Ada heaternya karena ini di mobil dari India ya. Iya. India kan ada salju-saljunya juga. Ada kalau bagian di atas dingin. Ya. Nah, jadi semburan anginnya juga lengkap. Ya, tapi semuanya pakai knob ya, belum knob, digital ya. Ya itu yang gue bilang kan, semua serba manual. Gitu. Tombol audio steering switch ada di sini. Ini buat Kalau setirnya kayak Eropa juga kayak gitu ya. Iya, setirnya mirip-mirip yang di Eropa. Dikasih kulit. Kalau yang C3 biasa itu nggak ada kulitnya ya. Oh, emang ada 2 varian? C3 yang biasa, yang kecil. Yang ada versi listriknya. Oh iya ya. Ya, jadi C3 kan ada yang kecil tuh, yang bensin. Habis itu Iya. keluar EC3 yang listrik, yang kecil. Iya. Baru ngeh gua. Yang nggak delivery itu, ya kan? Oh gitu. Terus sekarang ada yang C3 Aircross yang lebih panjang, seperti ini. Oh, gitu, seperti yang ini. 7 Oh seater. iya. Gitu. Oke. Kan dan yang C3 biasa kan manual, ini hanya opsinya matic. Gitu. Manualnya manual Manual 5 speed ya? Iya. Di sini ada tombol untuk biar window lock
Di sini tombolnya dan Di dashboard ya iya, tombolnya. dan untuk kaca spion juga electric mirror di sini dan bisa di retract. retract. Ya. Dikunci juga dia auto retract. USB power outlet 1, 12 volt outlet di sini 1, di Oh, dua, tapi hebatnya mobil ini di banyak belakang ada colokan. dua. Di belakang lagi ada 2. belakang lagi ada 2. Ada 6 USB Ada port. 6 USB port. USB E ya. Iya, USB yang kotak biasa yang Iya, belum Type C atau yang lain-lain. Untuk lampu semua masih Kuning. bohlam, masih bening, nggak ada ini. Nggak ada. Apalagi ya? Oh, AC. Ini AC baris kedua. Ini seperti Ini bukan double blower ya, ini ventilator. bukan double air conditioner ya. Bukan, ini seperti Ini Sigra. cuman ya double blower, ini cuman blower. Iya, seperti Sigra dan Kali ya Sigra. Jadi cuman ya ini ada kipas, narik Iya. udara dingin terus di Tapi ini berisik. Ya Lanjutin. sama sih, Kali Sigra Iya. juga agak berisik sih, cuman Iya sih. Dan pas lo tutup, ya udah nggak ada anginnya. ada anginnya ya, gitu. Gitu. Jadi- Untuk baris kedua ya nggak ada apa-apa lagi, cuman itu doang. Berisik seperti ini. Itu nomor 1 loh, Mike, segini nih. Iya, emang berisik. Selain itu, fitur lampu depan dia ada di daytime running light. Dan bisa di adjust, height Enggak, adjuster. Daytime running light ada. Lampu utamanya itu sebenarnya seharusnya halogen. Di India tuh halogen. Oh, ini kan LED. Tapi di Indonesia dikasih digantilah yang aftermarket gitu LED. Oh, aftermarket kayak bohlam gitu? Iya, bohlam LED yang dicolok aja gitu. Iya, iya, enggak bukan LED yang disusun. Bukan. Jadi ini emang reflektor untuk halogen Iya. dikasih bohlam LED. Gua ngeliat sennya termasuk- juga bohlam ya? Wah, bohlam. Termasuk fog lamp-nya juga diganti jadi LED. Yang sebenarnya agak terang, cuman buyar kemana-mana. Oh, karena dia Berantakan. tidak terfokus Nggak ya. Fokus ya. Karena bukan dirancang untuk Iya. fokus. Dan ini bisa ada height adjuster. Tapi secara manual ini kayak Etios Liva, Etios taksi. Iya, tau pakai nggak? tali Iya, gitu kan. pakai tali. Mechanical kan? Yang diputar tuh. Biasanya sekarang kan udah elektrik, kalau cuman disentuh Iya. pakai ini harus dicubit gitu, diputer Iya. kayak knob. Tapi udah untuk itu fiturnya ya Iya. cukup ya lah itu. Cukup sih menurut gua. Pas-pasan sih. Iya, pas-pasan tapi cukup. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat ke expander ya. Ya. Oke, kita udah di expander cross. Expander. Gitu. Ya kalian udah pernah tahu ya expander cross udah lama ya udah fiturnya Ya, begitu kan. instrument cluster. Ya, tapi yang membedakan dari mobil yang tadi C3 itu ada cruise control, Ya. AC digital dengan pengaturan yang cukup banyak, ada traction control. Pengaturan itu cukup banget apa? Modenya cuma sini sama bawah. Oh, udah gitu doang. Udah. Atas nggak ada. Nggak ada. Coba itu kok ada kisi-kisinya. Yang di luar negeri, yang di Coba Filipina segala kok macam gua nggak ada. tahu. Coba. Tuh nggak ada. Ya iya. Yang di Filipina gitu-gitu ada, di sini nggak ada. Padahal kisi-kisinya ada loh. Di situ ada Iya. tempat keluar Padahal angin. nih mobil made in Indonesia ya. Yang di Filipina pun juga kayak gitu kan? Made in Indonesia kan? Iya, tapi ada fitur-fitur itu. Oh, tadi lupa sebutin itu ada Apple CarPlay dan Android Auto. Ini juga ada. Iya. Ada kamera mundur juga, tapi ini Iya. kamera mundurnya aduh. Ini jelek banget kamera mundurnya dan 360-nya juga Sedih lebih sih. jelek lagi. Mana 360 kok gua nggak pernah nge? Itu. Ah, ilah. Apa yang mau lu lihat dari ini? Iya sih, kenapa sih maksudnya? Jelek banget. Ini salah vendor sih kayaknya. Yang gue dengar ya kemarin-kemarin itu Mitsubishi kalau beli mobil ini menawarkan lagi untuk ganti kameranya aftermarket. Oh gitu. Iya, sales tambah ini sales nawarin. Enggak, kenapa kok gelap banget ya? Nggak tahu ini dari layarnya sih. Oh Tapi gitu. mau diterang-terangin juga tetap aja jelek. Ya gitu lah. Terus apa lagi ya? Oh, fitur-fitur tempat penyimpanan di sini banyak. Ya, Ini botol holder banyak, ada di samping. Total banyak banget deh. Bahkan ada tempat nyimpen di bawah jok itu ada ya kan. Jok juga ada. Terus apa lagi ya? Udah sih itu aja. Oh, ini ada colokan Type C di belakang, Deng. Depan juga ada nih. Nggak ada. Type E. Oh, Type ya. Heeh. Udah sih ada kantung-kantung kayak gini. Ya, bisa dibilang fitur yang membuat praktis bawa barang-barang naruh ini itu banyak di sini. Banyak, ya. Dan ada tombol juga di sini ya. Iya. Tuh. Ya, ini lebih proper aja sih sebagai Iya. mobil. AC belakang ini dingin. Ya, double Nggak berisik blower. juga. Bukan cuma ventilasi doang. Iya, nggak cuman dia nyalurin Pas. udara. Iya. Ya udah sih untuk fitur itu aja. Udah, auto Membedakan. hold, Oh iya, electric parking brake, electric ada parking auto brake, hold. auto hold. Terus Start, ada stop, di sini nih bisa pendingin ya, kalau nggak salah. start stop button juga ada. bukan pendingin, Bukan, itu mah X-Force. Iya. X-Force. Salah. Itu Nah, X-Force ya? Kalau Citron tuh masih kunci. Oh iya, ini udah keyless. Ini udah keyless.
Wireless charging ada. Oh iya, wireless charging. Banyak sih fiturnya. Kelebihannya lumayan banyak juga ternyata ya. Iya, lebihannya. Tombol buat door lock-nya ada. Terus Iya. itu kan tombol door lock-nya nggak ada. Iya, dan ini sekarang dia udah jalan mobil udah langsung kekunci. Iya, itu juga. Karena mobil-mobil yang lama dulu yang Mitsubishi itu enggak, lo harus kunci manual. Harus krek gitu. Dan ini ada proper armrest ya, ini armrest buat 2 Iya. orang. Kalau di situ kan armrest cuma buat supir doang. Dah, itu fiturnya ya. Sekarang kita bahas akomodasi. Ya, kalau bisa dibilang untuk legroom, expander lebih luas. Dan joknya bisa di sliding. Jadi kalau misalnya mau duduk di baris ketiga, kurang space, bisa. Bisa, betul. Ya kan, untuk legroom. Dan di sini ada armrest. Tuh. Ada 2 buah cup holder juga di sini. Jadi kalau duduk penumpang di baris kedua nyaman sih. Nyaman, betul. Sangat nyaman malah. Dan ini joknya, kalau yang kita udah sebutin pas tes kenyamanan, yang baris kedua kan nggak bisa dimundurin Iya, banget kan tuh. Di C3 Aircross nggak bisa dimundurin. Ini, Cuma 2 step tapi masih tegak. ya tapi masih tegak. Kalau ini dia masih, ya stepnya banyak sih ini. Iya. 2, 3, 4, 5 step. Bisa nyender kayak gini nih. Ya gitu sih. Jadi kalau bawa penumpang itu bisa lebih nyaman di sini. Betul. Dan untuk baris ketiga gimana? Aircross itu legroomnya lumayan, karena dia juga nggak bisa di sliding ya, Iya, baris keduanya ya. Jadi udah dibikin space lah. Tapi joknya itu rendah banget. Iya. Jadi lu jongkok di situ. Ini memang slidingnya bisa, joknya bisa di-adjust, tapi joknya bisa lebih tinggi. Jadi agak posisi duduk lah, nggak jongkok Iya, banget. iya. Jadi kalau lebih nyaman di sini. Expander emang posisi duduknya nyaman sih ya, karena dia agak tinggi. Jadi lo nggak Iya. terlalu Jadi nggak jongkok gitu, squat gitu lama-lama ya nggak? Lebih nyaman buat perjalanan jauh, Iya. perjalanan panjang. Ya gitulah. Jadi untuk akomodasi lebih nyaman di sini. Oh, untuk barang sekarang. Kita udah ngukur juga ketika jok baris ketiga itu dinonaktifkan semuanya. Untuk expander itu ukurannya 644 liter. Sedangkan untuk C3 Aircross ini dia 384. Tapi di Liter. C3 Aircross, jok baris ketiganya itu bisa lo cabut, Oh iya. bisa lo Dan angkat. lebih dalam lagi Iya. sebenarnya, ya nggak? Ya sebenarnya bisa nambah lah, kira-kira jadi 400-an. Iya. Dia lebih dalam lagi. Gitu. Lihatlah dunia bukan seperti apa adanya, tapi dunia yang lebih baik. IQOS, stay curious. Dan kira-kira bagaimana untuk kesimpulannya? Kalau gue sih, kalau mengirit-mengirit, nyari mobil nyaman, gue beli ini sih. Untuk lo yang Gue setirin. yang setirin, betul. Nah, kalau mobil ini memang dari segi kita nyetir itu kita nggak ngerasa nyaman. Ya, Karena dari posisi nyetir aja udah, nyaman sih sebenarnya ini mobil. iya nyaman, tapi nggak senyaman itu Iya, gitu loh. betul. Tapi kalau kita ngomong sebagai penumpang, kita duduk di dalamnya, bawa barang itu terasa lebih Overall lebih nyaman nyaman ini. Ini menangnya nyamannya di bantian suspensi sama kan kalau mobil yang performanya bagus, kita mau nyalip orang pun kan nyaman Iya, kita. Nggak kerasa krusuk gitu kan, jadi nggak nyaman kan jadinya. Nah, itu sih kelebihannya. Selebihnya dari build quality, materialnya, ini gue bilang masih Lebih bagus di sini. masih lebih bagus di sini. Ya sesuai lah dengan harga. Harga, ya. Ini You get mahal. what you pay for. Iya. Lo nggak Ini mau lebih bayar mahal tapi ya lo dapetnya lebih ini. bagus. Iya. Tapi kalau menurut gue value for money sama-sama aja. Ini lebih mahal tapi ini lebih bagus. Iya. Ini lebih murah tapi ada sedikit kekurangan tapi ada kenyamanan yang lebih. Gitu sih. Ya bingung kan? Ya kalau gue pribadi, gue tetap mobil kayak gini karena gue mobil yang Eropa kayak Renault, kayak Citroen yang udah dibikin India rasanya agak ada yang kurang gitu loh. Bener, itu ada yang kurang. Tapi kalau gue Ada yang beda di gua gitu loh. Tapi kalau gue pribadi, gue kan nggak terlalu demen LSUV ya. Cuma Iya. gue kayak kalau butuh mobil yang lebih gede atau nyaman atau apa, dan budget gue pas-pasan, gue beli ini. Dan ini mobil ini udah pasti dikira orang kaya. Iya, Karena ini brandnya brand Eropa, Iya. walaupun Oh, ya Citroen. ini yang ngerti kayak gini kita ngomong karena kita ngerti mobilnya, kita di dunia otomotif makanya ini kurang. Tapi kalau orang yang nggak ngerti, istri gua misalnya, tetangga gua gitu yang nggak ngerti mobil, wah ini Citroen, tetap ini mobil Eropa gitu loh. Walaupun Eropa bagian India gitu kan, agak sedikit ke Asia dikit dia. Ya jadi gitulah komparasi kali ini, kira-kira
Mana mobil yang lebih cocok untuk Anda? Xpander Cross ini yang tipe termahal atau Citroen C3 Aircross? Sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.